Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang tak tekan subscribe lagi, tekan sekarang. Sikit lagi 400k subscriber, insya-Allah. Moga-moga video-video dalam channel YouTube Rais Hamid ni terus boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Jangan lupa tekan butang subscribe now. Dah lama aku tak buat reaction ke atas video-video hoax yang dikeluarkan oleh segelintir YouTuber daripada negara jiran kita iaitu Indonesia. Sebab apa? Macam aku bagi tahulah, video-video hoax ni sekadar untuk nak mengutip view, nak bagi tambah subscriber, dan juga video-video hoax ni yang daripada channel YouTube Indonesia ni, dorang ni di antara puak-puak kecil yang anti Malaysia dan sebagainya lah. Dan aku dah tak nak buat, tapi disebabkan ramai pula yang tiba-tiba minta aku buat reaction ke atas satu video ni, jadi aku pun menunaikan korang punya hasrat lah. Dan ada benda sikit yang aku nak cakap lepas kita buat reaction nanti. Dan tanpa membuang masa, jom kita tengok video yang dimaksudkan. Let's go. By the way, tajuk video ni adalah demonstran kian brutal, panggang kedu best. Apa tu? Malaysia hingga tak tersisa. Ui, ini bahasa Indonesia pendalamannya ni. Sorry aku tak berapa nak faham sangat maksud perkataan kedu best lah. Panggang tahulah, macam panggang ayam kan. Daripada channel YouTube Khabar Harian. Ui, apa benda tiba-tiba Malaysia ada rusuhan? Ini masa bersih ni. Oh, dicampur-campur. Ada yang sekali tu perhimpunan ni yang pakai baju hitam, ada yang pakai baju kuning. Oh, pandai korang Kita tengoklah apa yang dia nak cakap dalam video ni. Malaysia tak terkendali. Warga demo besar lawan kepemerintahan PM Anwar Ibrahim. Oi. Wah. Rakyat Malaysia lawan pemerintahan PM Anwar Ibrahim. Biar betul tu. Okay, kita tengok. Pengunjuk rasa anti perang di Malaysia kembali turun ke jalan Khamis. Mereka melakukan demonstrasi terbesar sejak PM Malaysia resmikan berperang dengan Indonesia. Guna menekan aksi demo, puluhan ribu orang turun di jalan-jalan kota Malaysia. Pusat bisnis negeri itu, mereka memblokir jalan dan kendaraan untuk menghentikan pasukan keamanan bergerak di sekitar ibu kota Kuala Lumpur. Kami harus berjuang sampai akhir, kata seorang mahasiswa 25 tahun kepada AFP. Kami perlu menunjukkan persatuan dan kekuatan kami untuk mengakhiri perang. Orang-orang terus turun ke jalan. Di ibu kota Kuala Lumpur, puluhan ribu orang berbaris sambil membawa tanda bertuliskan "Tolong hentikan perang." Mereka melakukan long march hingga kota tersebut. Di kota lain yang jadi terbesar kedua di Malaysia, para pengunjuk rasa memblokir rel kereta api. Pegawai negeri juga dikabarkan mogok. Hal ini mendapat perlawanan dari petugas. Pasukan keamanan disebut melepaskan menggunakan gas air mata dan melepaskan tembakan ke pendemo. Demo juga terjadi di wilayah terpencil dan sebuah kota kecil sebelah utara ibu kota Malaysia. Pendemo mengarak foto perdamaian. Pelapor khusus PBB Tom Andrews memperingatkan militer soal mobilisasi tentara yang makin banyak. Ini bila punya berita yang masih ni? Di kota tersebut, ujarnya, membuat situasi makin tak terkendali. Kita bisa saja berada di tepi jurang di mana militer melakukan kejahatan yang lebih besar ke rakyat Malaysia, katanya. Sementara itu, seorang wanita yang ditembak kepalanya di kota itu kemarin lalu dikabarkan masih dalam kondisi kritis. Ditembak di kepalanya? Serius Di lokasi di mana ia tertembak dan mengadakan doa. Mereka juga membawa poster perempuan itu. Militer juga mengatakan petugas polisi tewas di ibu kota setelah konfrontasi dengan pengunjuk rasa pada Kamis. Aparat kembali menekankan bahwa pendemo melanggar hukum. Militer juga memberikan surat penangkapan ke sejumlah aktor populer, sutradara dan penyanyi yang dituding mendukung protes. Mereka dituduh menggunakan popularitas dan ketenaran mereka untuk mendorong orang bergabung dengan dalam pembangkangan sipil. Situasi Malaysia kian memanas. Pengunjuk rasa anti perang kembali ke jalan, menjadi demonstrasi jalanan terbesar sejak pasukan militer menyebar ke seluruh negeri untuk melakukan penyerangan terhadap pasukan Indonesia. Ribuan orang berunjuk rasa di Kuala Lumpur. Mereka memblokir jalan dengan kendaraan untuk menghentikan pasukan keamanan bergerak di sekitar ibu kota komersial tersebut.
Kerumunan unjuk rasa datang untuk menentang PM Malaysia, menyusul protes jalanan nasional dan kampanye pembangkangan yang mendorong pegawai negeri untuk mogok. Kami harus berjuang sampai akhir, seorang siswa berusia 25 tahun yang minta untuk tidak menggunakan nama aslinya. Kepada AFP, kami perlu menunjukkan persatuan dan kekuatan kami untuk mengakhiri pemerintahan militer. Orang-orang harus turun ke jalan. Demonstrasi selama 2 hari terakhir terasa lebih kecil sejak pasukan dikerahkan di sekitar pinggiran ibu kota pada kemarin. Tapi platform media sosial dibanjiri dengan seruan untuk unjuk kekuatan oleh para pengunjuk rasa. Pada jam-jam sebelum PM Malaysia memberlakukan pemadaman internet ketiga berturut-turut dalam semalam, pelapor khusus PBB Tom Andrews memperingatkan bahwa laporan tentara yang dibawa ke Kuala Lumpur dapat menyebabkan situasi di sana menjadi tidak terkendali. Saya khawatir Rabu memiliki potensi kekerasan dalam skala yang lebih besar di Malaysia daripada yang kita saksikan sejak pengambil alihan perang pada bulan lalu. Kata Andrews dalam sebuah pernyataan, kami bisa saja berada di tepi jurang militer melakukan kejahatan yang lebih besar lagi terhadap rakyat Malaysia. Tidak ada tanda-tanda kehadiran pasukan yang kuat yang dimobilisasi di ibu kota pada Rabu pagi. Dalam beberapa hari terakhir, peluru karet, gas air mata, dan bahkan ketapel telah digunakan untuk melawan pengunjuk rasa. Seorang wanita muda masih dalam kondisi kritis di ibu kota setelah ditembak di kepala oleh salah satu anggota polisi pada minggu lalu. Militer mengatakan, seorang polisi tewas di kota tersebut setelah konfrontasi dengan pengunjuk rasa pada hari Minggu. Mereka yang melakukan tindakan melanggar hukum terhadap petugas polisi akan ditangani seperlunya. Kata pernyataan militer, sebagian besar wilayah di Malaysia dilaporkan telah melakukan pemberontakan terbuka sejak pasukan menggulingkan pemerintahan terhadap warganya. Perang Indonesia dan Malaysia yang dikhawatirkan dunia benar-benar terjadi setelah Indonesia melancarkan serangan militer terhadap Malaysia pada kemarin lalu. Warga Malaysia yang menolak tindakan tersebut tampak turun ke jalan melakukan demonstrasi. Diberitakan Reuters pada Rabu para pengunjuk rasa turun ke ruang-ruang umum dan di luar kedutaan Malaysia di kota-kota dari Kuala Lumpur pada Rabu untuk mengecam invasi ke Malaysia. Sementara lebih dari 1.000 demonstran anti-perang yang mencoba melakukan hal yang sama di Malaysia justru ditangkap. Protes paling awal yang diketahui terjadi di luar kedutaan Malaysia di Kuala Lumpur pada Rabu sekitar pukul 1 ST atau hanya 3 jam setelah PM Malaysia mengatakan dia telah meluncurkan operasi militer Malaysia ke perbatasan. Laporan berita lokal menunjukkan puluhan pengunjuk rasa di ibu kota Malaysia mengibarkan bendera perdamaian dan meneriakkan hentikan perang. Ratusan demonstran tampak berkumpul di luar Downing Street, rumah bagi Perdana Menteri Malaysia. Mendesak Malaysia untuk berbuat lebih banyak, kami membutuhkan bantuan, kami membutuhkan seseorang untuk mendukung kami, kata seorang pendemo. Malaysia terlalu kecil dan tekanannya terlalu besar, tambahnya. Seorang demonstran mengatakan kepada Reuters, saya merasa bahwa kita berada dalam momen yang sangat berbahaya bagi seluruh dunia. Sementara itu, sebuah bendera raksasa dibawa melalui Manhattan, Times Square oleh kerumunan beberapa ratus pengunjuk rasa. Di ibu kota Malaysia, ratusan orang berkumpul memegang bendera damai dan meneriakkan damai untuk Australia dan Indonesia. Salah satu dari beberapa lusin anggota komunitas Malaysia yang melakukan protes di Kuala Lumpur mengatakan bahwa satu-satunya hal yang kami yakini adalah keajaiban akan menghentikan semua hal mengerikan dan menakutkan yang terjadi saat ini. Sebuah demonstrasi kecil di kota tersebut yang diselenggarakan oleh Nobel Perdamaian Kampanye Internasional untuk menghapuskan perang di luar markas besar PM Malaysia. Mengutuk apa yang dikatakan kelompok itu sebagai ancaman Jokowi untuk menggunakan senjata nuklir. Demonstrasi lain diadakan di Kuala Lumpur, juga di Dublin. Lambang bendera perang ganda Indonesia dan Malaysia di samping gerbang kedutaan Malaysia dicoret dengan cat merah. Lebih banyak protes dijadwalkan di kemudian hari di kota-kota Malaysia di Kuala Lumpur. Menurut unggahan media sosial, di Malaysia sendiri pengunjuk rasa menemukan peringatan resmi yang secara eksplisit mengancam penuntutan pidana dan bahkan hukuman penjara bagi mereka yang menyerukan atau mengambil bagian dalam protes. Ratusan orang berunjuk rasa di kota-kota tersebut meneriakkan slogan-slogan seperti tidak untuk perang dan memegang tanda-tanda darurat. Protes yang mengutuk serta meminta Malaysia menghentikan perang dengan Indonesia tidak hanya terjadi di berbagai belahan dunia, tapi juga terjadi di negara itu sendiri. Aduh, hai. Okey, aku punya reaction adalah kepada pemilik video ni lah daripada Indonesia ni kan. Kau sembang celaka apa, Bib? Aduh, berita pun kejap kata rakyat Malaysia tak puas hati dengan pemerintahan baru daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiba-tiba yang aku dengar dalam video tu, rakyat merusuh lah, lepas tu katanya seorang ditembak di kepala, lepas tu tiba-tiba cakap Malaysia mengisytiharkan perang, Malaysia dan Indonesia perang. Aduh, hai. Lepas tu apa cakap, tiba-tiba sembang pula pasal Indonesia nak perang dengan Australia pula. Lepas tu tiba-tiba
Apa benda? Aduh, nak buat video ataupun berita-berita yang hoax kan, bagilah nampak real sikit kan. Tapi masalahnya dekat bahagian komen video ni, kalau korang pergi tengok kan, bersepah orang percaya. Tapi bukan daripada Malaysia lah, daripada orang Indonesia lah kan. Aku pelik kan, orang Indonesia ni ramai je yang tengah ada dekat Malaysia, yang melancong, yang bekerja. Termasuklah hari tu kan baru-baru ni ada geng-geng YouTuber daripada Indonesia datang Malaysia lah, nak pergi holiday dan sebagainya kan. Macam mana Malaysia ni punya aman? Kau tengok kan, ada ke orang merusuh ke benda ke? Mana ada. Lepas tu pula yang ada saudara mara yang tinggal dekat Malaysia ni kan, daripada Indonesia kan, kau pergilah check kan dengan family kau, call lah, video call, tanya betul ke Malaysia tengah perang apa Indonesia, betul ke tengah ada rusuhan apa semua, besar-besaran apa semua kan. Aduh, mana ada. Lepas tu berita pun dah jadi macam cacah marba. Jadi kelang kabut dah, kejap cerita pasal ni, kejap cerita pasal ni. By the way, video-video yang ditunjukkan dekat dalam video YouTube tu kan, yang footage tu, yang itu video lama lah. Itu adalah sekali tu yang rakyat Malaysia ni berhimpun, berguling atas jalan kan. Adalah geng-geng bersih lah, apa benda lah. Itu masa demonstrasi aman je pun. Yang nak minta pemerintahan, aku rasa masa Perdana Menteri ke berapa tak tahu, ni lah Najib lah, yang minta dia berundur dan semua kan. Itu je, tak ada pula orang kata sampai ada kematian dan sebagainya. Dia punya keganasan tu biasalah tu, kalau orang merusuh sikit-sikit je, tapi tak adalah sampai ada yang kena tembak dekat kepala. Aduh. Lepas tu kata ramai orang berhimpun dekat kedutaan Indonesia. Aku baru je lalu web tadi, aku pergi kat KLCC tadi, terlalu dekat Indonesia punya embassy dekat Malaysia. Tak ada pula orang berkumpul merusuh ke, angkat spanduk ke, mana ada. Aduh, by the way lah, kepada rakyat Malaysia lah yang selalu terjumpa video-video hoax, terjumpa channel-channel yang buat video-video hoax daripada Indonesia ni kan, aku faham korang marah, korang tak puas hati, dan korang banyak suruh aku buat reaction lah, sebab aku di antara orang yang selalu buat reaction dan membetulkan dan bagi tahu fakta yang sebenarnya. Aku dah tak nak buat sebab apa? Bila aku rujuk sendiri benda ni dekat YouTuber Indonesia, channel-channel hoax ni dia bagaikan cendawan yang tumbuh. Contohlah macam video daripada channel yang korang tengok tadi ni, channel Khabar Harian ni kan. Kita boleh ramai-ramai report, kasih take down itu channel, kasih take down itu video kan, dan insya-Allah YouTube pun memang akan take down lah channel tu. Tapi nanti dia akan keluar lagi 3, lagi 4, dia akan keluar lagi. Dia macam dia always akan ada orang yang bila channel dia kena delete, dia akan buat dengan nama lain. Tapi dia punya gaya penyampaian, dia punya style video dia, tema video dia lebih kurang sama je. Aku rasa orang yang sama kot, tapi dia buatlah account yang lain, channel yang lain kan. So benda ni memang takkan habis lah. Jadi nasihat aku kepada korang, tak payah layan. Nampak video ni, terus report. Habis cerita. Kasih take down itu video, take down itu channel lah. Dan tak perlu rasanya untuk aku nak buat reaction lagi. Sebab memang aku dah tak nak buat dah sebenarnya. Tapi dah ramai sangat orang push kan. Sebab katanya dah ramai orang Indonesia yang percaya bila baca melalui komen dekat video ni. Jadi itu sahajalah video reaction aku kepada video demonstran kian brutal panggang kedubes. Boleh tak bagi tahu aku, rakyat Indonesia, kedubes tu apa? Sorry, memang aku tak tahu maksud dia, okey? Jadi kalau korang suka dengan video aku ni, korang bolehlah tekan butang share, dan sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen. Macam biasa, jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, marilah kita sama-sama kembali ke jalan yang benar. Dan kepada rakyat Indonesia, terima kasih juga sebab ada segelintir juga yang aku baca dekat komen. Diorang sendiri pun sahkan bahawa video ni video hoax, jadi jangan percayalah. Tapi aku tak tahulah, yang segelintir yang percaya ni, alah kau ni macam duduk curug mana kan, macam lah benda ni kau tak boleh siasat dulu, find out dulu, search dekat Google, tanya kawan-kawan dekat Malaysia, tanya saudara mara yang mungkin kerja kat Malaysia kan, betul ke Malaysia seperti yang digambarkan dalam video memang tengah berlaku macam dalam video ni kan? Mana ada. Okey, jadi itulah nasihat aku. Semoga semuanya diberikan taufik dan hidayah, dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye, see ya.